Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Manusia hidup sebagai makhluk sosial tidak dapat lepas dari pergaulan. Tetapi Alkitab dengan tegas berkata, pergaulan yang buruk akan menghancurkan kebiasaan yang baik. Sehingga selalu saya bilang bahwa pergaulan yang buruk dapat menghancurkan segala-galanya. Nah, indahnya hidup dalam Kristus, bahwa Tuhan kita bukan hanya Allah yang bertahta di surga dalam segala kemuliaannya, tapi Dia Tuhan yang mau turun berada dekat dengan kita. Sehingga Yesus berkata, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tapi aku menyebut kamu sahabat. Nah, sudah bisa bayangin gak? Yesus turun dan mau menjadi sahabat buat kita. Dia mau bergaul dengan kita. Betapa bodohnya kita kalau kita masih mau jauh dari Tuhan. Betapa bodohnya kita kalau kita tidak mau bergaul dengan Tuhan dan menjadi sahabat dari Kristus. Dan waktu kita menyadari Kristus bersahabat dan kita menjadi sahabat dari Kristus, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tidak pernah perlu gentar. Karena saya pelajari betul bahwa pentingnya hidup Kristen bergaul dengan Allah. Lalu saudara berkata, kalau kita bergaul dengan Allah, apa yang terjadi? Nah, yang pertama saya pelajari, seorang yang bergaul dengan Allah akan memiliki karakter yang tenang dan terkendali. Saudara lihat, sepanjang Mazmur, saudara bisa lihat bagaimana Daud itu bergaul dekat dengan Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, apa hasilnya? Saudara lihat karakternya, saudara lihat bagaimana hidupnya tenang dan terkendali. Bahkan ketika Saul merancangkan yang jahat, tidak ada sedikit pun niat Daud untuk membalas. Saudara lihat apa yang terjadi. Daud bahkan berkata, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia bilang apa? Aku tidak akan menjamah orang yang Tuhan urapi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya bilang, orang yang bergaul dengan Allah, hidupnya itu memiliki karakter yang tenang dan terkendali. Dunia ini makin banyak orang emosi yang meledak-ledak, sampai orang bilang, aduh pendeta, kok dia seperti punya kepribadian ganda ya pendeta. Suami saya kok gitu ya pendeta, kadang kalau lagi baik-baik banget, tapi kalau lagi datang serangannya, aduh minta ampun deh pendeta. Dan tidak sedikit juga suami yang bilang, aduh pendeta, istri saya kok seperti kayak orang berkepribadian ganda ya. Nah, itu istilah yang hari ini sedang populer sekali, berkepribadian ganda. Ini yang saya bilang, intinya apa? Karakternya nggak tenang, karakternya tidak terkendali, karakternya itu meledak-ledak, emosian gitu ya kan. Yang kedua, seorang yang bergaul dengan Allah, dia memiliki visi hidup yang tajam. Dia bukan seorang yang ikut-ikutan, dia juga bukan seorang yang mau kompetisi, saingan sama siapapun. Kenapa? Karena dia punya visi yang tajam. Buat dia cuma sederhana, I know what I'm doing gitu. Saya tahu apa yang saya kerjain. Karena yang saya kerjain bukan apa yang orang buat, tapi apa yang saya kerjain adalah apa yang Tuhan perintahkan buat saya. Ketika kita punya visi yang tajam dalam hidup ini, kita nggak gampang putus asa, kita nggak gampang menyerah, kita nggak gampang saingan, kita juga nggak gampang iri hati, kita juga nggak gampang ngejelekin orang. Kenapa? Kita bangga justru lihat orang lain berhasil, tapi kita nggak mau copy keberhasilan orang. Kenapa? Karena kita tahu apa panggilan Tuhan, apa visi Tuhan buat hidup saya, ya kan? Lalu yang ketiga saya pelajari, seorang yang bergaul dengan Tuhan ada seorang yang memiliki kekuatan, keberanian. Orang kalau bergaul dengan Tuhan nggak mungkin jadi pengecut. Orang kalau bergaul dengan Tuhan nggak mungkin jadi orang yang saya sebut mentalnya mental tempe gitu ya kan, mentalnya mental kacangan gitu ya kan. Enggak, tapi orang kalau bergaul dengan Tuhan, dia kuat menghadapi segala perkara. Kenapa? Karena dia tahu pada siapa aku percaya, dan aku yakin dia berkuasa ya kan. Dan saudara pelajari orang-orang yang bergaul dengan Tuhan seperti Daniel, dibilang gak boleh berdoa tetap berdoa. Lihat kuat banget gitu saudara-saudara. Mau dibuang ke gua singa apapun, dia gak gentar saudara-saudara ya kan. Lihat Nuh, bagaimana dia bergaul dengan Tuhan. Mau diejek, mau dihina, diomongin orang gimana pun, Tuhan sudah dia bangun batra, tetap dia yakin. Nah, dunia ini sedang kehilangan orang-orang yang kuat. Dunia ini sedang kehilangan orang-orang yang berani. Dunia ini sedang dipenuhi dengan orang-orang yang arogan, kasar. Nah, dunia sedang menganggap arogan dan kasar itu berarti kuat, berani. Enggak juga. Justru selalu saya bilang, orang-orang yang kasar, orang-orang yang arogan, justru adalah orang-orang yang pengecut, saudara-saudara. Makanya kenapa dia kasar, kenapa dia arogan? Karena dia mau tekan
depan orang dengan segala kebenciannya itu. Saya mau bilang itu bodoh. Orang yang kuat, orang yang berani justru tenang menghadapi segala sesuatunya. Kenapa? Karena dia tahu dia pasti akan mencapainya, dia pasti menang, dia pasti melihat pembelaan Tuhan. Haleluya. Jadi ingat, seorang yang bergaul dengan Allah, yang pertama, dia memiliki karakter yang tenang dan terkendali. Yang kedua, dia memiliki visi hidup yang tajam. Yang ketiga, dia memiliki kekuatan, keberanian. Dan yang keempat, yang luar biasa, seorang yang bergaul dengan Allah pasti memiliki kasih yang sungguh-sungguh. Karena pada dasarnya Allah itu kasih, saudara-saudara. Nah, siapa yang hidup dalam dia pasti akan hidup dalam kasih. Dan kalau kita mau jujur, dunia sedang kehilangan kasih yang tulus. Dunia sedang dipenuhi dengan hawa nafsu, dunia sedang dipenuhi dengan seks, tapi dunia sedang kehilangan kasih yang sungguh-sungguh. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita hidup bergaul dengan Allah, maka karakter kita tenang dan terkendali. Mari kita bergaul dengan Allah, maka visi hidup kita tajam. Mari kita bergaul dengan Allah, maka kita memiliki kekuatan dan keberanian. Mari kita bergaul dengan Allah, maka kita akan memiliki kasih yang sungguh-sungguh. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, selamat datang dalam program kita. Hari ini harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang hidup bergaul dengan Allah. Karena penting sekali di dunia yang serba tidak pasti ini kita bergaul dengan Allah, maka kita berjalan dalam kelimpahan kepastian, sukacita, dan anugerahnya. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang hidup bergaul dengan Allah, kita mau sama-sama belajar dari Kejadian pasal 5, Kejadian pasal 5 ayat yang ke-21, Kejadian pasal 5 ayat 21, terus kita belajar sampai ayat yang ke-32. Kejadian 5 ayat 21 sampai 32, demikianlah firman Tuhan. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan, jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, Henok hidup bergaul dengan Allah. Umurnya paling sedikit pada saat itu. Kenapa? Karena Henok mencapai umur 365 tahun. Tetapi ayat 24, dia bukan mati. Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Luar biasa. Ayat yang ke-25, lihat hasilnya. Setelah Metusalah hidup 180 tahun, ia memperanakan Lamek, dan Metusalah masih hidup 782 tahun setelah ia memperanakan Lamek, dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun lalu ia mati. Ini yang paling tua. Kenapa? Karena saudaraku, ketika seorang ayah hidup bergaul dengan Allah, anak-anaknya pasti akan luar biasa. Ayat 28, setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Dan Lamek masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakan Nuh, dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Jadi Lamek mencapai umur 777 tahun lalu ia mati. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, lihat, ini keluarga yang ikatannya luar biasa, diberkati oleh Tuhan. Jadi di sini kita bisa melihat pentingnya kita hidup bergaul dengan Tuhan. Tetapi persoalannya, ada banyak orang merasa, aduh, gimana saya bisa bergaul dengan Tuhan? Oh, mungkin saya mesti sempurna dulu. No, ada syarat-syarat sederhana untuk bergaul dengan Tuhan. Yang pertama, sadar keterbatasan diri. Ini dulu, Tuhan bukan mencari orang yang sempurna, tapi justru Tuhan mencari orang yang sadar diri. Aduh Tuhan, saya banyak kelemahan, saya banyak kekurangan, saya nggak bisa tanpa Tuhan. Nah, waktu kita ada sampai titik di mana kita sadar saya tidak bisa tanpa Tuhan, otomatis kita mau bergaul dengan Tuhan. Tetapi ketika seorang merasa bahwa saya bisa, saya mampu, saya hebat, saya jago, ya nggak bisa. Makanya syarat untuk bergaul dengan Allah, yang pertama sadar keterbatasan diri, lalu yang kedua mau dengar-dengaran. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada banyak orang yang sadar keterbatasan diri, tapi kemudian nggak mau dengar-dengaran. Firman Tuhan ngomong apa, dia buat apa. Firman Tuhan perintahkan apa, dia jalan
jalanin apa, ya kan? Nah, ini dua hal yang harus berjalan bersama-sama. Yang pertama, sadar dulu bahwa saya lemah, sadar dulu saya nggak mampu, sadar dulu saya nggak sanggup. Nah, kalau saya sadar saya nggak mampu, saya sadar saya nggak sanggup, saya sadar saya bukan segala-galanya, maka otomatis saya mau diajar, saya mau dengar-dengaran, saya mau taat pada segala perintah-perintah Tuhan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Kita dibimbing oleh Tuhan, kita diatur oleh Tuhan, kita diajar oleh Tuhan, sehingga akhirnya kita makin hari makin kuat, ya. Jadi ingat ya, syarat untuk bergaul dengan Allah yang pertama, sadar keterbatasan diri, sadar saya nggak sanggup, sadar saya nggak mampu, sadar saya bukan siapa-siapa. Lalu yang kedua, mau dengar-dengaran, ya kan? Karena kita tahu bahwa dengan perintah Tuhan kita akan berjalan dalam kehendak dan kemuliaannya. Lalu yang ketiga, siap diproses. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, ada banyak kekurangan, kelemahan kita, kesalahan-kesalahan kita yang mesti dicabut dari hidup kita. Nah, caranya gimana? Itu mesti diproses sama Tuhan. Nah, kadang-kala sakit, saudara-saudara. Ini sama seperti tumor yang mesti dipotong, saudara-saudara. Sakit, saudara-saudara, ya kan? Nggak enak, tapi setelah dicabut, diproses oleh Tuhan. Oh, Ayub bilang apa? Setelah Tuhan memproses aku keluar sebagai emas murni di hadapan Tuhan. Haleluya. Dan yang keempat, syarat untuk bergaul dengan Allah, kita harus rela bergantung penuh pada Tuhan. Karena apa? Karena di luar Kristus kita nggak bisa buat apa-apa, tapi bersama Yesus kita cakap menang segala perkara. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap saudara yang sakit, siap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena Bapa percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, di dalam nama Yesus Tuhan jamah, anugerah kasih karunia berkat kuasa Tuhan boleh terus menjamah sehingga kami hidup dalam mujizat kemenangan, kesembuhan dan berkat Tuhan. Bahkan mereka yang selama ini jauh dari Tuhan, tuntun kami dekat sehingga kami dapat hidup bergaul dengan Allah dan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.